Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras, kita jumpa lagi di Ngobras ke 472. Harusnya mulai sesuai dengan posternya itu adalah 745, tapi tadi saya masih di jalan. Terus baru sampai rumah barusan. Mohon dimaafkan ya. Sambil kita nunggu tamu kita ada 2 orang dari komunitas Skies Indonesia. Kita ada satu pertanyaan nih, dari Skies juga, kebetulan dari Bu Endah. Pertanyaannya adalah, apa tips Bapak untuk UMKM usaha maju kelas miliaran? Karena apa? Mikro itu sekarang peraturan pemerintah sampai dengan 2,5 miliar omset per tahunnya. Oke, jadi memang udah kelas miliaran mikro itu. Tapi belum sampai sana juga nggak apa-apa. Justru kita berjuang bersama supaya nggak usah omsetnya yang tinggi tetapi stabilitasnya bagus dan sustainability-nya bagus alias bertahan. Oke, apa tips Bapak untuk UMKM dalam mengelola keuangan dan arus kas secara sehat, di mana UMKM semua kebutuhan campur baur di situ? Oke. Makasih pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang sering banget jadi FAQ, frequently asked question. Itu namanya. Oke. Saya monitornya saya nyalain dulu supaya bisa cilafde.id. Waalaikumsalam. Kalau di sini apa ya? Gita. Waalaikumsalam. Mbak Gita ya? Oh, ini saya pin dulu. Pin komen. Oke. Terus ada. Oke. Sip. Jawabannya sebenarnya sederhana. Kalau istilahnya ya, kalau naik motoran tuh kan ada, di motor tuh ada meteran bensinnya ya. Kenapa bensin penuh, bensin kosong itu kita bisa tahu. Supaya apa? Kalau bensin udah mau kosong, kita isi lagi. Kenapa? Karena kita nggak mau mogok di tengah jalan, ya. Kalau mogok di tengah jalan, ya kalau istilahnya ketidaknyamanan itu bisa kita hindari dengan cara melihat meteran bensinnya. Nah, di dalam usaha, meteran bensin itu namanya adalah pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan dari sebuah usaha. Kalau mau punya pencatatan keuangan dari rumah tangga, keren banget, bagus, dan banyak saya tahu yang melakukannya. Jadi pencatatannya cuma sederhana. Pemasukan atau penjualan ya, dan pengeluaran. Pengeluarannya cukup detail ya, bukan cuma Rp50.000, tapi Rp50.000-nya buat apa? Sedetail mungkin. Karena nanti setiap hari nanti kita malam ya, begitu selesai usahanya atau lagi tutup, kita melakukan rekapitulasi, rekap istilahnya ya. Jadi kita lihat lagi hari ini pengeluaran apa atau belanja apa, terus apa aja yang terjual dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat. Nah, nanti langkah berikutnya adalah menganalisa untuk setiap jualan kita HPP-nya berapa ya, harga pokok produksi. Jadi kalau kita bikin jasa itu
kan nggak berbentuk ya, kalau pisang goreng kan berbentuk. Kalau jasa tuh gimana caranya? Ya dihitung pulsanya, jam kerjanya, listriknya, transportasinya, terus kalau perlu laptopnya, HP-nya, dan seterusnya. Ya itu kan bisa dihitung. Tapi jangan semua dibebankan kepada satu harga, kepada satu jenis usaha. Tapi di ya, masa kita setiap kali jual sesuatu ada komponen biayanya namanya HP gitu ya, enggak kan, HP-nya kita bagi menjadi selama setahun mungkin, atau 2 tahun atau 3 tahun. Jadi setiap bulannya alat komunikasi, tiap bulannya kita bagi, sehingga nanti keluar misalnya harga HP-nya 6 juta gitu ya, 6 juta kita bagi 12 bulan aja itu udah 500.000 per bulan. Tapi kalau misalnya kita bagi menjadi 3 tahun, 6 500 kali 3, bagi 3, sorry, 500 bagi 3, yaitu 166.000 per bulannya. Kan jadi nggak berat gitu ya, ngecharge, atau di dalam HPP tersebut ada istilahnya sebagian kecil dari alat komunikasi tersebut. Ya, jadi yang nomor satu yang harus dilakukan adalah pencatatan keuangan. Kenapa itu penting? Kalau enggak, kita tadi kayak naik motor, nggak ada meteran bensinnya tuh nggak ada. Jadi gelap gulita aja gitu. Kita tahu harga, kita kasih harga itu tepat atau enggak, kita nggak tahu. Ya, HPP-nya soalnya kita juga nggak tahu. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat Bu Endah. Nanti kalau kurang-kurang tinggal tanya Coach Ida, Coach Chin. Kalau nggak DM saya aja di Indra Uno ya. Oke, kita kayaknya udah ada nih. Udah ada yang request, saya langsung aja deh ya. Cila Food and Drink. Cila Food and Drink, sama satu lagi adalah enggak deh. Pak Gita belum accept. Terus Iis Hermawati belum request. Jadi caranya adalah, apa kabar Ida, Coach Ida Nurmeda, Coach Chin, Coach Ida Nur, Cimen, Cimnon, karena ada M-nya dan ngomong suara saya kedengaran kan ya videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra. Iya, saya mohon maaf ya, terlambat banget. Apa-apa Pak, yang penting sehat. Amin, amin. Di jam 11 gitu udah tidur ya? Belum, Pak. Saya sambil ngopi ya, sambil ngopi. Boleh. Oke, selamat datang di Ngobras ke-472. Saya panggilnya biar mudah kakak-kakak aja, apa mbak-mbak atau ibu atau apa nih? Boleh. Apa aja. Atau lebih, kalau anak Gen Z sekarang nggak ada yang mau dipanggil Mas dan Mbak. Iya. Wadah dipanggilnya kakak. Betul, betul. Jadi kita panggilnya apa? Kakak aja ya? Karena kami orang Sunda mungkin teteh gitu kali ya. Oh iya, teteh. Jadi yang mau dipanggil teteh ini Teh Iis atau Teh Gita atau yang mana nih? Dua-duanya? Dua-duanya. Emang dua-duanya dari Boleh. Sunda? Iya, Bogor. Oh gitu, oh iya, dua-duanya dari Bogor ya. Tunggu. Awi Pak, cuman suami orang Bogor, jadi di Bogor. Oke, jadi dipanggil teteh aja ya, biar seru.
di sini ada yang ulang tahunnya dekat sama ulang tahun istri saya. Ulang tahun istri saya itu 3 Mei tahun 72. Wah, gimana tuh kok bisa begitu ya? Saya tanggal 4, Pak. Oh, luar biasa. Beda mudaan sehari. Mudaan sehari. Kalau Teh Gita mah ngora kenehnya. Artinya masih Udah muda. jelita, Pak. Udah jelita, jalan 5 tahun. 50 tahun. Saya 50 tahun. Oh, oke. Jadi, nah tuh, Coach Ida juga bilang, oh ada Ferdi, ada counselor Ferdi. Coach Ida juga bilang Teteh tuh, ada Mbak Iliawati Safaya. Alhamdulillah terdengar dengan jelas katanya. Waalaikumsalam, Cin. Selamat malam. Ini malam mingguan jadi agak lat ya. Ini siapa ya? Yuliawati UMKM Bogor. Bukan. Itu teman kami juga dari Bogor Utara. Oh, teman. Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi secara singkat aja ya. Boleh? Saya mulai dari, kalau di layar saya yang sebelah kiri itu Teh Iis. Panggilannya apa ya? Saya lupa. Teh Iis ya? Ya, nggak. Oke, habis itu baru Teh Gita. Mangga Teh Iis, kita yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Iis Hermawati, biasa dipanggil Iis. Produk saya, saya adalah UMKM dari Bogor Utara, terakhir Dengarana. Teh Iis, saya mau tanya dong, pakai handsfree atau enggak? Pakai apa? Pakai kuping itu? Handsfree bukan? Pakai ya? Enggak pakai. Kalau suaranya di saya agak putus-putus, kalau di Teh Gita gimana? Sama. Putus-putus juga. Iya. Apa? Karena tadi aku sering. Oh. Sekarang gimana, Pak? Sekarang coba nyanyi Indonesia Raya dulu. Indonesia. Kayaknya kalau suaranya agak keras itu bagus, tapi kalau memelan dia hilang gitu. Jadi harus. Jadi saya ya. Oke, lanjut. Nama saya Iis Hermawati, yang dia Iis dari Oke. Kalau hobinya apa nih, Teh Iis? Hobinya biasa nyanyi, Pak. Sama bikin kue. Sama dia apa? Hobinya nyanyi sama bikin kue, Pak. Waduh, serius. Tadi saya nebak-nebak. Baking. Suruh nyanyi Indonesia Raya, saya nebak-nebak aja. Kalau di sini nanti pas di terakhir menyumbang setengah lagu atau seperempat lagu mau nggak? Boleh. Ini beneran penyanyi nih. Karena biasanya kalau kayak saya gitu disuruh nyanyi langsung kabur aja pergi. Oke. Makasih perkenalan singkatnya. Silakan Teh Gita, perkenalan singkat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak sudah mengajak kami untuk ngobrol di sini. Perkenalkan, nama saya Gita Deswajan Mutiarania. Saya owner dari Bumi Serepati yang memproduksi minuman herbal rempah. Kebetulan saya petani rempah juga, Pak. Petani serai, intinya saya petani serai.
Kemudian saya mengembangkan produk serai ini menjadi minuman gitu. Kalau saya aslinya orang Bandung, tapi lama tinggal di Bogor gitu. Oh, oke, alhamdulillah. Bandung. Bandung itu kalau saya di Kelurahan Cihapit. Oh, Bapak di Ciapis. Iya. Kalau saya Di, Bandungnya Bandung Coret sih Pak, di Ranca Ekek. oh, Rancaikek. Mantap. Rancaikek. Kalau Rancaikek itu jalannya dari mana ya? Buah Batu bukan? Buah Batu bisa lebih dekatnya sih dari ini Pak, dari ujung ya, dari Cileunyi, nanti tinggal arah Oh mau iya, ke iya. itu Oh, Nagrek. tahu tahu tahu. Iya, tahu. Oke, Rancaikek apa-apa. Beberapa kali ada Garut suka lewat situ. Iya, tuh jalur macet Pak. Iya, iya. Kalau kalau dulu Rancaikek itu jalur utamanya. Iya, Zaman dulu ya, dulu iya. banget. Oke, mantap. Hatur nuhun. Kalau berikutnya gini, saya tadi lupa jelasin bahwa tujuan dari ngobras itu sebenarnya sederhana. Iya. Pertama, nggak boleh nggak santai. Jadi harus santai, harus tersenyum. Jangan tegang. Harus kalau supaya nggak tegang gimana bernafas, nafasnya Iya. teratur. Kalau lupa napas nanti mukanya makin lama makin biru. Udah, udah itu terus inti dari ngobras itu sebenarnya adalah gimana caranya saya satu silaturahmi dan Iya. kita saling silaturahmi. Udah pada kenal belum Teh sama Teh Gita? Sudah, kebetulan kami Sudah, Pak. tinggal di satu kelurahan juga, di Kelurahan Kedung Halang, Bogor Utara gitu. Barakallahu luar biasa. Nah, jadi kita selain silaturahmi sekarang dan sampai nanti-nanti karena apapun yang siapapun yang beras ini boleh melakukan posting story di Instagram, udah itu terus mention Indra Uno, udah itu terus nanti saya repost, nggak usah minta izin lagi, pokoknya begitu ada story saya repost, story Masya saya repost gitu. Allah, terima kasih Insya Pak. Allah ya, insya Allah. Jadi kalau punya produk baru, terus ada promo baru dan seterusnya itu silakan aja lanjut. Jadi nggak usah nulis apa-apa, langsung ya story gitu. Terus saya langsung repost insya Allah ya. Nah berikutnya itu silaturahmi. Yang paling utama sebenarnya adalah memberikan informasi kepada yang dengerin sekarang dan juga nanti dengerin mengenai usaha masing-masing. Jadi promosi lah istilahnya ya. Nah sekarang tadi udah perkenalan singkat. Nah baru sekarang nih promosi usaha langsung ya Teh sama Teh Gita. Isinya cuma 4 hal kalau promosi. Apa yang dijual nomor 1, nomor 2 kalau orang Jawa bilangnya regone piro, sabaraha, harganya sabaraha. Nah, ketika beli keempat, apakah terbuka untuk kerjasama sama teman-teman lain, misalnya ada teman mau jadi resellernya boleh enggak gitu ya. Oke, udah siap? Kalau bawa produknya juga boleh gitu, misalnya kayak gini nih. Ini produk saya gini, gitu. Boleh juga. Namanya juga promosi. Oke, silahkan. Yang 4 itu udah ya. Apa yang dijual, harga berapa, di mana belinya, terbuka untuk berkolaborasi. Oke, silakan Teis. Perkenalkan produk aku ini keripik singkong. Ini aku launching 2020 pas ini Pak. Pas waktu itu minyak langka Kak. Jadi lagi lockdown, kita bingung keluar jajan kita kebetulan di dapur Pak. Tapi kita buat keripik awalnya anak gak enak. Ini harga 10.000 untuk reseller ya Pak. Kalau untuk di toko
toko ini harga masuk 15.000. Reseller ini 10.000. Udah ada di Shopee Pak, di Shopee. Terus kita juga di Tokopedia ada. Kita juga offline-nya di ada. Kalau di reseller boleh Bang, nanti kita pengiriman kemana bisa Pak. Pengiriman untuk reseller. Aman. Kendalanya kalau di luar hancur Pak, masih ada untuk ke Palembang masih pengirimannya Pak. Bogor udah tersedia di Priaksana di puncak ya, dan udah gitu. Ini usia semua kalangan dari anak sampai dewasa masih banyak. Itu aja Pak perkenalan dari kami dari Nasnek. Oke, makasih Dais. Tadi walaupun putus-putus tapi saya bisa dengar sedikit ya. Mungkin pas lagi saya ngobrol sama Teh Gita, Thais mau kayak dioprak-oprak gitu ya handphonenya. Kalau ada handphone satu lagi boleh juga. Kalau punya handphone suami atau handphone anak gitu ya. Gitu. Oke. Kita coba aja, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang giliran Teh Gita. Silakan promosi. Baik, terima kasih Bapak. Ini produk saya, minuman rempah herbal dari Bumi Serepati. Ada 7 varian rasa. Bahan baku utamanya dari serai. Kami tanpa gula, kami menggunakan madu dan juga daun stevia untuk pemanisnya gitu. Ini dikombinasikannya dengan buah-buahan. Ada 7 varian rasa, ada yang rasa jeruk, lemon, ada leci, ada sirsak, ada belimbing uluh juga. Terus untuk pewarnanya kami menggunakan bahan alami. Kalau misalkan yang ini kita menggunakan secang. Secang juga. Terus yang ungu-ungu nih di belakang saya ada juga yang ungu-ungu, ini pakai bunga telang. Gitu. Kalau untuk yang best sellernya ini yang varian paling terakhir tapi ternyata jadi best seller. Ini kami ada serai pakai nanas madu, pakai air kelapa hijau, rempah-rempahnya banyak, ada serai, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala gitu. Harganya, untuk harga ini sangat terjangkau ya. Kalau harga kita di 15.000 satu botolnya gitu. Terus untuk pembelian kebetulan kami ada 3 rumah produksi. Jadi yang satu di Bogor itu di Jalan Kolonel Enjo Marta di Sastra 3, Tanah Sareal, di dekat Mall Jambu 2. Lalu ada di Cibubur Country juga di Kabupaten Bogor, di Gunung Putri. Kemudian ada rumah produksi di Ranca Ekek juga tadi di Perumahan Permata Hijau Ranca Ekek. Gitu. Mungkin itu aja Pak. Saya juga sedang mengembangkan juga ini Pak bawang putih tunggal, karena kemarin banyak yang minta, ternyata bawang putih tunggal itu bagus. Jadi saya cobalah bikin juga gitu yang buat kering-keringannya ada bawang putih tunggal. Itu aja. Oke, kalau reseller ada nggak atau distribusi? Reseller kebetulan kalau reseller banyaknya reseller sih Pak. Jadi kalau untuk reseller kami ada di beberapa kota juga. Kemudian kalau kami itu jualnya banyaknya di konsinyasi, jadi titip-titip jual gitu Pak, di kantin-kantin kantor, kemudian di tempat fitness, di gor-gor olahraga gitu sih. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya ada di mana aja bisa, mungkin langsung DM atau langsung kontak ke WA-nya Bumi Serepati aja. Oke, kalau sekarang jumlah resellernya ada berapa? Jumlah reseller sekitar 16 orang. Itu di Jalan Kolonel Enjo Marta di Sastra 3, titip-titip jual gitu Pak, di kantin-kantin kantor. Ini apa bocor ya? Aktivitas di gor-gor olahraga
olahraga. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya ada di mana aja bisa mungkin langsung DM atau langsung ke WA-nya Bumi Serepati aja. Ini nge-feedback ya? Feedback ya? Mungkin Teh Iis pakai 2 handphone ya? Oh Enggak, iya, yang satunya di mute aja, di silent, ya di silent, di mute. di mute. Oke, makasih Teh Gita untuk promosinya dan Teh Is untuk promosinya. Oke, jadi ini tetanggaan ya, sering ngobrol nggak? Sering ngumpul nggak? Teh Is sama Teh Alhamdulillah Gita? sering ngumpul, apalagi kami sekarang sering ngumpulnya karena ada sering acara Komunitas. offline Teh dari Skies Indonesia Ya. Pak, jadi kami sering ketemu Kayak gitu, pelatihan-pelatihan yang tadinya saya cuma jualan minuman, akhirnya saya karena kemarin acara baking viral itu bikin donat, jadi saya jualan donat juga, jadi dibanding sama minuman ini gitu. Mantap. betul, saya juga jadi nambah produk. Jadi profit salah buah. Iya, Karena pelatihan dari rekomendasi Guys. dari Coach Chin ya, Coach Ya. Ida. Iya. Kalau Best. iya, eh, kalau di Bogor itu ada ini nggak, ketua daerah Bogornya dari Skies? Dari Skies-nya langsung coachingnya sih Pak. Oke, aja. Iya. ini berarti Coach Chin itu superwoman, super. Betul. Apalagi sekarang kami lagi berlangsung yang inkubasi, itu benar-benar yang walaupun kami istilahnya sudah dapat ilmunya kayak analisis SWOT, terus kayak kemarin BNC kayak gitu kan sebenarnya kita udah pernah dapat, tapi untuk mengingatkan kembali gitu kan ternyata oh iya ya kita udah lama nih nggak bikin lagi analisis SWOT gitu. Jadi benar-benar kebantu banget sih sama Skies Indonesia. Terima kasih banyak Kocin. Ya. Oke, Pengetahuan wah, baru. luar biasa. Ini Coach Chin berarti kan tinggalnya kan di Jakarta Timur ya? Iya. Berarti sekarang udah akap antar kota, antar provinsi belum? Udah kayak bis akap aja. Luar biasa Neci. Luar biasa. Keren. Biasa. Tapi saya selalu ngingetin sama Coach Chin. Coach Chin harus membuat cloning diri sendiri sehingga nanti bisa lebih banyak lagi yang didampingi. Ya. Jadi kalau dari teman-teman yang usahanya udah misalnya ya 3 bulan terakhir itu naik terus omsetnya, misalnya contoh itu bisa bilang sama Coach Chin, kata Prof Indra gitu ya, kalau udah 3 bulan berturut-turut itu omsetnya naik terus, itu boleh diundang ke live IG yang namanya judulnya Mentas. Tapi cuma sendiri-sendiri. Namanya Mentas itu singkatan apa? Dia bukan cuman mentas gitu ya, tapi mentoring tuntas. Nah, jadi sendiri-sendiri nanti di situ kita gali gimana apa yang dilakukan berbeda, misalnya 3 bulan itu 3 bulan terakhir tuh kok bisa terus omsetnya naik apa aja, berbagi di situ, udah itu terus bisa tanya jawab dengan saya supaya teman-teman yang lain bisa dengar dan bisa mengcopy istilahnya, mengkompas. Kalau di kita ilmu itu tidak dihargai apapun bukan karena nggak ada harganya, tetapi karena dia tak ternilai. Iya. Ya, tak ternilai. Jadi sharing ilmu itu bukan, ilmu itu termasuk pengalaman ya. Pengalaman itu adalah sesuatu yang tidak ada harganya, tetapi dia tak ternilai. Gitu kira-kira. Oke, nah yang berikutnya nih, silakan sesinya nih ya. Sesinya adalah ceritain ke saya
pengalaman terkait usaha yang rasanya kayak jamu itu pahit banget gitu. Jamu saya nggak pahit. Soalnya kalau jamu nggak pahit itu, oh berarti jago nih, ngolahnya jago. Karena saya taunya jamu itu pahit. Pahit ya. Kayak, kecuali beras kencur kali ya. Iya. Beras kencur itu enak, tapi broto wali pahit banget. Pahit banget. Iya, terus tapi saya justru makin pahit makin seneng gitu ya. Ini kata silaf.id, sambiloto pahit, betul ya? Pahit banget. Oke. Tapi kan berkhasiat, bermanfaat. Oke, ada nggak Thais yang mau di-share yang rasanya sampai sekarang tuh kalau diingat gimana gitu? Ya, ada. Sedih banget kalau diingat. Oh, boleh di-share nggak? Boleh. Waktu aku pengalaman kurasi. Itu kurasi untuk masuk ke Indomaret atau Alfamart ya. Aku ikut kurasi. Nah, dari situ itu yang lupa itu punya gitu ya. Ya mungkin ada kelebihan masing-masing gitu. Nah, kendalanya sedihnya itu harus bersaing dengan produk brand yang ternama kayak Shizuka yang ada di Indomaret ya apa gitu. Kita ditolak gitu Pak. Tapi aku yakin kualitas aku tuh lebih bagus, lebih renyah, lebih enak dibandingnya yang di Indomaret. Soalnya pas bazar itu laku tiap itu habis. Nah, ada apa harus bersaing sama yang belum bisa move on gitu sih. Sampai down gitu aku. Iya, iya. Kalau saya kebetulan udah lebih dari 10 tahun itu diminta bantuin organisasi yang namanya Persatuan Renang, sekarang namanya Aquatic. Itu kalau atlet terbaik kita ke Olimpiade itu bukan karena dia memang masuk kualifikasi, tetapi karena dia dapat yang kita sebut sebagai wild card. Wild card itu adalah undangan, ya undangan. Jadi waktu dia ikutan berlomba di sana, itu ketemu juara-juara dunia gitu ya, juara-juara dunia yang waktunya mereka ada di situ karena waktunya memang cepat. Nah, tapi kita selalu bilang ke teman-teman atlet yang dikirim ke Olimpiade bahwa kita nggak menuntut dapat medali atau nggak menuntut dia juara gitu. Yang kita tuntut adalah mereka bisa bisa ketemu sama juara-juara dunia, ngobrol, berkenalan, silaturahmi, belajar dari mereka, dan kemudian satu waktu mereka akan berada di tempat yang sama. Kapan itu nggak tahu, ya, entah kapan. Tetapi mereka itu adalah yang kita minta dari mereka, dapatkan semua pengalaman, dan walaupun kita mau berlomba gitu ya, kalau yang lihat juara gitu terus kita berlomba sama yang juaranya, yang ada yang dipikir itu malu-maluin ya gitu. Malu-maluin ya, malu-maluin negara istilahnya nih, karena bawa bendera merah putih kan, malu-maluin negara. Kita bilang sama atlet-atletnya nggak ada urusan. Justru di sana kita untuk bersilaturahmi, belajar sebanyak-banyaknya, rendahkan hati, dan tanya ke mereka gimana satu waktu kita bisa lebih baik dari mungkin sampai level mereka, tapi itu pun nggak kita tuntut. Yang penting begitu pulang
pengalamannya itu bisa diceritain sama banyak orang yang junior-juniornya ya, perenang juniornya yang lain, mereka bisa cerita dan bisa menginspirasi. Jadi sesuatu itu kan istilahnya di baliknya itu ada hikmahnya ya, ada hikmah besarnya. Kalau nggak mengalami itu, Teis nggak bisa cerita sama saya sekarang. Ya, itu hikmahnya ya, hikmahnya dan sharing tentang kalau pengusaha terutama yang mikro terus menengah gitu, kadang-kadang suka kalau rugi gitu suka malu gitu ya. Terus kalau rugi itu suka dibilang gagal. Padahal menurut saya kalau gagal itu di mana orang jatuh nggak kepengen bangun gitu. Artinya menyerah gitu. Itu tapi kalau bahkan ditipu orang sekaligus gitu ya. Itu saya sebut itu sebagai ya istilahnya berhenti kalau di jalan tol gitu, masuk rest area dulu lah. Ya, masuk rest area dulu, berhenti sejenak dan seterusnya. Nggak ada yang ketinggalan di dalam hidup ini karena pasti udah disuratkan gitu ya, suratannya seperti itu. Jadi menurut saya justru kita dari pengalaman-pengalaman pahit diri sendiri maupun orang lain kita bisa dapetin banyak hikmah. Insya Allah. Ya, terima kasih Thais ya atas berbaginya. Tadi suaranya di awal-awal tuh kenceng banget, udah itu terus agak menjauh, suaranya agak mendem lagi. Berarti harus dideketin ini kameranya. Betul. Kalau dideketin bagus nih barusan. Jadi berarti isinya layar muka semua juga nggak apa-apa. Yang penting suaranya didengar. Gitu. Ya, Oke. Nuhun. Kita sama enggak? Iya, baik. Kalau saya pada awalnya saya tuh bekerja di salah satu pemerintahan, tapi saya tenaga honorer, Pak. Jadi sekitar hampir 20 tahun lebih saya nggak diangkat-angkat gitu. Cuman sambil kerja pun saya tetap buka usaha gitu. Saya waktu itu ada usaha dekor juga. Saya suka bikin kayak dessert table, segala macam gitu kan. Terus kok makin kesini malah jadi jualan saya gitu yang lebih banyak laku ya. Karena kan mungkin kalau mohon maaf gitu, kalau tenaga honorer kan gajinya ya Pak di bawah UMR gitu Pak. Karena tidak boleh lebih dari ASN-nya gitu kan. Terus setelah saya coba gitu banyak yang suka gitu. Itu kok makin malah cuannya lebih banyak di sini gitu kan. Akhirnya kata suami saya, gimana nih, mau resign atau masih terus. Ternyata pandemi juga kan. Nah setelah pandemi itu, di pandemi itu Pak, kebetulan saya waktu itu dekor-dekoran udah banyak yang DP ya istilahnya ya, untuk lamaran terus segala macam. Pas pandemi itu semua benar-benar yang hancur. Saya benar-benar merasa aduh hancur banget nih gitu. Saya sampai merinding Pak kalau cerita itu gitu. Akhirnya saya banyak hutang Pak ya, karena kan banyak yang sudah DP ke saya belikan produk, saya belikan buat bahan baku kayak misalkan kalau dekor kan setiap tahunnya berubah-ubah ya. Jadi dekorasi, dekor sabi itu saya udah beli dulu gitu kan. Ternyata pandemi, lockdown, itu semua udah, aduh ini mau dikemana ini barang-barang. Nah kebetulan yang si Serepati ini Pak, ibu mertua saya suka bikin gitu minuman ini gitu. Nah kebetulan saya kena COVID juga nih, terus banyak yang ngasih gitu makanan, hampers segala macam ke saya gitu. Terus ketika teman-teman saya, saudara-saudara saya yang kena, saya nggak mungkin beli kue atau apa gitu hampers buat mereka terus, karena kan memang pemasukan pun nggak ada ya saat itu gitu. Akhirnya saya mikir ya udahlah, kembangkan aja. Saya bikinlah minuman ini gitu di botol-botol, tuh saya kirim-kirim ke mereka. Saya kirim-kirim, ternyata makin rame, makin banyak yang pesan gitu. Akhirnya dari situ udahlah. Terus kebetulan kan kita nggak bisa ngirim langsung juga. Akhirnya saya buka online. Saya buka di Tokopedia, buka di GoFood juga, buka ini. Nah dari situ mulai rame banyak ke rumah gitu kan, pada datang sampai misalnya yang bikin saya ini juga saya dijulidin Pak sama tetangga.
maafin kalau ada tetangga saya di sini. Jadi katanya mereka tuh karena mungkin saat itu lockdown, terus di rumah saya rame banyak GoFood gitu kan di depan rumah, mungkin terganggu juga gitu. Karena mungkin buka tutup portalnya juga mengganggu gitu security gitu. Jadi akhirnya udahlah Bismillah, saya sama suami kebetulan selalu didukung untuk ini karena saya sudah memutuskan untuk resign dari pekerjaan, jadi saya benar-benar fokus mengembangkan minuman ini gitu. Akhirnya kami punya tabungan lah sedikit gitu, tabungan sedikit, udah yuk Pak Bismillah kita cari rumah walaupun kecil gitu untuk rumah produksi gitu. Alhamdulillahnya sampai sekarang kita sudah punya rumah produksi yang pisah dari rumah tinggal kami gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi saya dari situ termotivasi tuh karena Juli dan tetangga itu. Juli dan tetangga rame katanya serehnya bau lah, limbah. Padahal saya sudah mengolah limbah itu Pak. Ini kebetulan saya punya produk ini ekoenzim. Jadi saya belajar juga sama teman-teman saya. Kebetulan saya alumni IPB juga. Mereka ngajarin gitu, itu limbahnya sayang, katanya limbah kulit buah, limbah serai, itu bisa dimanfaatin lagi buat pupuk. Kebetulan saya juga petani, jadi oke lah, dibikinlah ekoenzim ini. Tapi ternyata sekarang malah petani tanaman hias itu banyak yang ini butuh gitu. Akhirnya saya jadi dua nih Pak, jadi dari minuman serai ini dikembangkanlah limbahnya untuk ekoenzim gitu. Jadi cuannya alhamdulillahnya bertambah. Itu sih mungkin yang bikin saya ininya yaitu dari Juli dan orang itu. Sampai sekarang mungkin orang kalau ngelihat saya, wah dia sekarang udah punya ini ya, punya ini gitu dari hasil usaha. Mungkin di belakang masih nyinyir, tapi saya dengan nyinyiran mereka itu bikin saya menunjukkan ini loh prestasi saya sekarang gitu. Alhamdulillahnya kemarin juga saya ikut program UMKM naik kelas. Kebetulan alhamdulillahnya dipercaya sama Diskup Jabar, itu ternyata saya masuk ke UMKM unggulan se-Jawa Barat, seprovinsi itu untuk kategori minuman. Alhamdulillah banget Pak. Keren. Jadi itu yang bikin motivasinya mungkin ya itu omongan dari orang-orang gitu, ini buka usaha bikin repot tetangga gitu, bau terus rame, selalu rame kayak gitu sih. Ada hikmahnya, nyelekit jadi bangkit. Iya. Nyelekit jadi bangkit. Iya, dari Juli dan itu jadi bangkit. Jadi saya harus betul nih sama mereka gitu kalau saya bisa. Ini ketahuan nih Teh Iis penyanyi ini karena suka pantun nih. Nyelekit jadi bangkit. Kata-katanya nyambung, berima. Oke, kalau bahasa Inggris itu ya di istilah bahasa Inggris katanya ada kata-kata kira-kira the best revenge, apa ya? Pembalasan itu yang terbaik adalah sukses. Iya. Jadi tapi di sini sukses saya mau perluas ya. Kalau sukses itu bisa macam-macam. Tapi kadang-kadang orang pikir sukses itu cuman dari yang terlihat aja ya, dari yang terlihat yaitu apa yang dipakai, apa yang disetirin, apa yang ditinggali, ya. Jadi apa yang nempel di kita itu ukuran sukses. Tetapi kan itu semua kita tinggalin gitu ya. Ukuran sukses sebenarnya bukan itu. Ukuran sukses tuh justru kalau saya ngajak ke teman-teman di OKOC itu ukuran sukses sebenarnya sederhana. Lebih banyak dampak kita kepada lingkungan sekitar kita. Karena itu kita bisa tinggalin, nggak maksudnya kita kita bisa bawa terus tuh. Kita bisa bawa terus. Kalau yang melekat di kita ya kita tinggalin. Tapi yang dampak itu justru kita bisa bawa terus ke seterusnya ya, karena di dunia ini kan sebentar. Nah, jadi ya kita kalau ada satu kata-kata lagi dalam bahasa Inggris bilangnya you can't make everyone happy. Jadi kita nggak bisa membuat semua orang itu senang dengan kita ya, senang dengan kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti aja, namanya kan manusia pasti mengecewakan, pasti. Yang nggak mengecewakan cuma satu, yang Maha Kuasa. Ya, jadi itu yang dari semua hikmah-hikmah
cerita-cerita gini ya kita bisa kita putar ya, kita jadi ambil petik hikmahnya, udah itu terus kita bisa luruskan niatnya supaya Allah itu memberikan dampak melalui tangan kita, istilahnya gitulah. Ya biar ada amal jariahnya. Iya, betul, Pak. Namanya pasif income. Pasif income kalau di mana? Kalau udah di dalam kubur. Iya, betul, amal jariah. Nah, Prof, bisa nggak kalau ukuran sukses itu kalau kita berjualan udah bertahan aja itu udah sukses, bisa nggak? Bisa Boleh nggak? Misalnya ukuran sukses. Bisa, Teis. Jadi kalau Teis lihat postingan saya beberapa postingan lalu, saya posting mengenai kalau UMKM itu bertahan aja udah sukses. Ya. Ya, bertahan itu artinya apa? Bertahan itu bukan apa ya? Bukan berdarah-darah gitu, bukan. Maksudnya bertahan itu masih perjuangan lah gitu ya. Iya, bertahan itu dia besok modal besok jangan diambil buat yang lain, buat yang ya, supaya besok bisa jualan. Ya, betul. Ya, jadi besok jualan. Iya. Jadi pertanyaannya UMKM itu sederhana, besok masih jualan nggak? Kalau besok masih jualan, itu artinya sukses. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita jualan, yang jual misalnya sayur, tepung, itu tetap bisa jualan ke kita, itu sukses. Udah itu terus orang bisa menikmati kue kita, jamu kita, dan seterusnya, itu juga sukses. Jadi nggak melulu harus dihitung dengan uang semuanya. Kalau dengan cuan, iya. satu waktu juga akan hilang karena memang kan umur manusia itu mulai dari bayi matang, udah itu terus menua, terus kembali lagi seperti anak kecil gitu. Jadi usaha juga gitu. Nah, tapi usaha itu kalau dia dipelihara dengan baik, terus satu saat dia bisa diturun temurunkan istilahnya. Amin. Ke siapa? Kalau melihat dari pemain-pemain yang sudah besar, dia nggak melulu pengen diturun-temurunkan ke darah dagingnya, nggak melulu. Jadi bagaimana dong? Ya dia jual aja. Jadi misalnya dia jual, tapi perusahaannya masih pakai nama dia, produknya masih sama, kita masih memberikan advice gitu ya. Intinya kebermanfaatan dari usaha kita itu masih berlanjut. Ya, masih berlanjut sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Jadi kalau misalnya anak nggak mau ini nerusin, nggak apa-apa. Ya ada ponakan nggak? Kalau nggak ada ponakan, ada orang lain yang mau belajar nggak? Minimal mereka bisa dapat income dari usaha ini. Artinya kalau dia dapat income apa? Dia sudah menciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri kan. Iya. Dia nggak perlu cari-cari kerja kiri kanan atas bawah ditolak-tolak gitu ya. Kalau ngelamar dia udah punya. Jadi betul banget tujuan atau suksesnya UMKM itu adalah besok masih jualan nggak? Kalau besok masih jualan itu sukses. Nah, jadi yang tadi di awal tuh ada Bu Endah nanya kan ya, kecampur-campur kantong kiri kantong kanan usaha sama keluarga. Nah itu minimal bukan masalah dipisahin atau enggak ya, tapi kalau misalnya keluarga make uang usaha dicatat istilahnya dicatat pinjaman harus dibalikin harus dibalikin supaya apa? Supaya modalnya tetap misalnya 100 ya tetap aja 100 bahkan tumbuh gitu ya dari 100, 110, 120, 130 bulan per bulan.
Nah, itu jadi bukan sekedar misahin antara bisnis dan keuangan keluarga, tetapi boleh saling pinjam tapi dicatat gitu. Ya, Ya, dicatat, udah itu terus anggap menyisihkan. aja itu utang gitu. Terus nanti Ya, Iya. kalau misalnya kita besoknya mau buka atau mau dagang atau mau jualan besoknya, terus kita lihat, lo kok tinggal segini? Ah, ada catatannya. Oh, ternyata kita belum nagih utang nih. Nah, Padahal sama diri sendiri. nagih utang ke diri sendiri, betul. iya, Iya. betul, betul. Itu yang teman-teman eh, kadang-kadang kalau nggak nyatet itu lupa aja. Ya biasalah manusia lupa Ya, gitu. benar Jadi Pak, benar. harus ada pencatatan keuangan. Nah, ini udah mau 10 menit lagi terakhir nih ya, tapi ada sesi ya, ada sesi di mana boleh konsultasi sama saya atau nanya sama saya selain tadi yang udah ditanya ya terkait dengan usaha. Nah, gitu ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang tanya Coach Chin gitu ya. Gitu. Sok mangga, Teis atau Teh kita duluan mangga. Kalau saya sih itu mungkin ya Pak tadi yang kayak terkait apa laporan keuangan Pak. Kalau Bapak nih Pak, Bapak pribadi nih tipsnya itu selain tadi mencatat gitu, itu Bapak pakai aplikasi juga nggak Pak? Atau memang hanya misalkan manual gitu? Mungkin kan kalau sekarang mungkin sudah besar ya, mungkin ada Bapak pakai Excel, pakai apa gitu. Mungkin kalau UMKM biasa hanya dicatat terus catatannya hilang gitu Pak. Jadi kita lupa nih yang kemarin mana ya gitu bukunya hilang gitu. Itu ada tipsnya nggak apa bagusnya bagaimana gitu. Oke. Nah, ini ada cerita cerita nih ya. Cerita tapi banyak juga yang ngalamin nih. Jadi kalau satu waktu nih ada usaha keluarga atau istrinya buka usaha warung di depan rumah atau warung di rumahnya gitu orang jadi lewat kalau di kampung kan bagian depan rumah bisa dijadiin Iya, atau warung. salah satu kamar gitu ya dibuka terus jadiin warung. Terus dia setiap kali melakukan pembelian atau misalnya ada yang ngirim satu dus Indomie gitu ya atau satu dus atau satu kantong terigu atau beras gitu. Terus catatannya dia tulis di kardus terdekat, kardus terdekat. Nah, kardusnya pindah, terus dia lupa, tadi nyatet di Iya, mana ya itu gitu dia. ya. Nah, terus itu yang kita sebut sebagai di awal tuh manajemen kardus. Ya, manajemen kardus kenapa? Karena pencatatannya udah dilakukan, tetapi masih di kardus gitu. Sementara kardus kan pindah-pindah dan nggak ini. Nah itu kebiasaan tersebut udah bagus, tapi tinggal dipindahin ke suatu Buku. pembukuan lah ya, buku lah kalau kalau warung tuh. Nah kalau transaksi baru katakanlah sehari 10 gitu ya sampai 15 masih bisa dicatat Masih pakai oke, ya. masih masih oke lah. Tapi kalau transaksi itu jual beli ya. Transaksinya udah lebih banyak lagi, bagusnya sih udah mulai mikirin mengotomisasi. Nah, contohnya dengan sistem QR code atau pakai pos itu apa ya? Kayak kayak kas gitu, kayak Kasir, kas. Kasir pos ya Pak. kasir. Ya, Ya. nah terus saya ingat tuh ya ada salah satu penggerak kalau nggak salah OKOC Forever ya. Jadi dia anggota di OKOC Forever di daerah Cawang atau di Klender gitu atau di malah di Condet ya deket-deket situ lah. Dia jualan dimsum terus udah cukup senior gitu ya. Terus diajarin software namanya Zahir. Zahir itu salah satu mitranya OKOC. Zahir. Zahir itu dia punya aplikasinya dan itu gratis. Karena apa? Karena Zahir itu dia bilang gini, kalau omset tahunannya di bawah 300 juta misalnya contoh,
gratis. Tapi kalau di atas itu baru bayar. Bayarnya juga 10.000 atau berapa lah per bulannya lah. Oh Pokoknya gitu. murah lah, Iya. murah. Nah, terus saya tanya, kalau ibu-ibu tuh ya biasanya kan agak susah gitu ya untuk teknologi. Nggak semua sih. Mm. Dibilang mama gaptek gitu. Tapi Gaptek. ya begitu udah diajarin, udah itu terus ngobrol sama saya. Begitu ngobrol sama saya tanya, ibu ke catatan keuangannya pakai pakai Zahir, namanya Zahir Simply, ya Zahir. Terus gimana? Gampang nggak? Oh gampang gitu ngomong gitu ya. Jadi oh mudah. Nah jadi kita mencatat itu suatu kebiasaan, entah itu di kertas atau Iya. di aplikasi atau di Excel gitu ya. Nah kebiasaan atau disiplin mencatat ini itu kalau udah itu sebuah aset atau kekuatan atau skill ya, keterampilan kita. Jadi melakukan catatan pemasukan pengeluaran itu adalah skill atau keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan besok bisa jualan atau enggak gitu ya kira-kira gitu. Nah jadi aplikasi itu hanya untuk mudahnya gini. Nanti kalau udah seminggu atau 2 minggu atau sebulan, nanti kita bisa pencet satu aja tombol, klik, udah itu keluar neracanya, Oh iya, arus arus kasnya mungkin kasnya ya Pak ya. keluar, ya, terus sama namanya laba rugi, itu nggak usah dipikir-pikir lagi, nggak usah Iya, dipusing-pusingin lagi, pakai Excel juga bisa sebenarnya, iya. ya, jadi Jadi bisa udah ada, dideteksi juga ya Pak. Bisa iya, dideteksi ini kita sebenarnya usaha kita nih sehat apa enggak gitu ya Pak ya. Rugi apa betul, untung sih gitu ya Pak ya. betul, dan satu lagi yang saya belajar dari anggota, saya lupa ibu siapa ya, anggota OKOC Forever itu adalah dia bilang saya bisa tahu stok level saya. Jadi dia nggak tiap kali harus beli kebanyakan atau beli kesedikitan. Jadi belinya pas terus gitu. Ya, beli tepungnya pas, beli berasnya pas, beli gulanya pas, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Nah ini menurut saya dari pencatatan itu sangat penting, dan kalau kita mau pakai aplikasi atau Excel itu sah-sah aja, tapi disiplin mencatat itu dan jadi keterampilan itu dia nggak tergantung sama aplikasi sebenarnya. Yang penting dia disiplin aja, dan itu adalah sebuah skill. Jadi sah-sah aja nanti bilang sama Coach Chin gini, teh kita, Coach Chin Iya. kan OKOC itu bermitra sama macam-macam yang tahap 6 tuh. Tahap 6 itu adalah pelaporan keuangan atau pencatatan keuangan. Dikenalin dong supaya kita, atau bikin pelatihan dong supaya kita bisa pakai yang seperti Zahir gitu. Kalau mau Iya. yang lain juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau OKOC itu udah bermitra supaya komunitas-komunitas seperti Skies Indonesia itu tinggal tinggal kopas saja Oh iya, tinggal gitu. mengaplikasikannya ya Pak. Iya. Nah, kalau satu lagi, aplikasi itu kan zaman sebelum AI ya. Hmm. Nah, kalau sekarang itu Hai. AI itu kan namanya digital assistant. Jadi kita misalnya punya macam-macam kan, ada AI, ada macam-macam. Kalau dari Google namanya Gemini, kalau dari OpenAI namanya ChatGPT. Itu kita bisa ngechat sama dia, anggap dia itu asisten kita, terus bilang pembelian ini sekian, pembelian ini sekian. Dan dia tuh merekam semua penjualan sekian. Habis itu terus kita bilang, halo, tolong buatkan rekap harian. Terus dari situ kita bisa tanya, besok saya harus belanja apa aja dan berapa banyak dan berapa rupiah dan di mana. Nanti dia cari gitu ya. Jadi sekarang tuh udah punya digital assistant udah Lebih jauh mudah. lebih, iya, jauh lebih mudah. Jadi nggak harus pakai aplikasi tertentu. Tapi kalau mau yang lebih rapi, terus misalnya tadi ya ChatGPT, terus tolong diprintkan per minggu, misalnya dia bisa, dia bikinin PDF-nya, udah itu terus kita tinggal simpen
atau kirim dan kita simpan. Nah, itu menurut saya sangat-sangat membantu karena apa? Karena satu saat nih mungkin ada investor mau ikutan sama usaha kita. Amin. Boleh Ya. boleh nggak? Boleh aja misalnya, tapi terpisah ya, dia di daerah mana gitu ya, di daerah Banten misalnya. Oke, kita bisa kasih itu laporan keuangan, dan laporan keuangan yang udah diaudit kita kasih aja ke mereka, asal mereka ini amanah gitu ya. Amanah bukan bukan dipakai untuk yang lain-lain, tapi catatannya itu untuk dipakai untuk dia menganalisa berapa banyak investasi yang bisa dituangkan gitu ya. Atau kalau mau scale up lainnya bisa ke perbankan misalnya ya, yang syariah contohnya, kalau yang nggak mau ada riba gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan kita sendiri juga bisa menganalisa kan. Usaha kita bukan cuma besok buka, tetapi besok buka lebih banyak manfaatnya atau lebih kurang manfaatnya. Gini. Kalau lebih kurang, terus kita mikir-mikir, kita lihat analisa kita, terus kita lihat, oh ternyata beli ini harganya pas lagi mahal gitu. Nah, itu nanti berarti jangan beli pas lagi mahal, nanti tunggu aja turun kalau kita stok levelnya cukup ya. Gitu. Ngomong-ngomong ini udah 21-22, tapi Masih seru. Thais belum nanya. Sok, mangga Thais. Aku sih masih sekitar keuangan, Pak Prof. Maksudnya apakah yang disebut dengan risiko keuangan itu aja? Oke, resiko keuangan itu intinya segala sesuatu yang membahayakan gitu ya, membahayakan besok jualan atau enggak, yang membuat modal kita turun, atau besok arus kas kita tuh nggak ada tunai aja besok ya, jadi kosong aja. Kalau kosong itu yang penting kita kan setiap kita kalau di usaha besar tuh ada namanya laba ditahan. Ya, laba ditahan. Jadi nggak semuanya kita belanjain. Misalnya hari ini kita jualan terus ada untung 100.000. 100.000-nya bisa untuk nambah modal, atau ada yang ditahan. Misalnya 50.000 kita tahan buat istilahnya buat jaga-jaga gitu ya. Iya. Buat biaya tak terduga gitu kita simpan 50.000, 50.000-nya lagi kita bisa pakai buat belanja modal atau belanja besok itu lebih banyak, 50.000. Ya, jadi iya betul. Jadi resiko itu selalu ada, termasuk resiko keuangan yang kita pengusaha atau entrepreneur ini harus bisa bikin rencana kalau resiko tersebut muncul, solusinya apa. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau kita nggak bikin atau kita nggak pikirin itu, yang ada apa? Panik. Betul. Kalau udah panik, ininya buntu, nggak bisa mikir gitu. Benar. Ya, jadi saya, dan ini kelupaan mengenai resiko ini. Oh, bagus nih Is nanya. OKOC aja itu kadang-kadang suka, teman-teman OKOC yang volunteer itu kadang-kadang suka lupa. Terus dia udah investasi misalnya melakukan pemugaran tempat dan seterusnya. Udah itu terus saya tanya, udah bikin analisa resiko belum? Kalau resiko ini muncul, jalan keluarnya gimana? Belum. Ya udah, nanti kalau misalnya terjadi sesuatu harus udah siap. Kalau sekarang belum gitu ya, harus udah siap. Udah bikin skenario-nya, ada plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya. Ya mungkin kalau usahanya masih relatif sama tabungan kita misalnya contohnya,
nah itu masih bisa ketutup. Tapi kalau udah jauh Udah lebih besar. besar dari tabungan Yang kita, besar. tabungan usaha ya, tabungan Iya. usaha bukan tabungan pribadi, itu harus disiapin. Dan resiko usaha atau resiko keuangan itu adalah resiko yang bisa bikin besok nggak jualan. Nah, jadi harus dipikirin tuh. Nah, contohnya apa? Contohnya kitanya sakit misalnya. Terus kalau kita sakit besok berhenti jualan? Iya. Harusnya enggak. Harus Iya. bisa. Iya. Harus bisa lanjut ya. Iya. Jadi dia harus bisa jalan. Nah, untuk dari sekarang sampai nanti bisa kejawab solusinya kalau kita sakit, siapa yang jalanin besok, itu kita menanggung resiko yang cukup besar sampai ada jalan keluarnya. Baru misalnya anak atau keluarga atau orang yang dididik misalnya karyawan, dia udah bisa ngejalaninnya tanpa saya pun jalan. Itu resikonya langsung turun mengecil gitu ya. Karena kalau misalnya dia nggak jalanin, kita masih bisa jalanin gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Iya. kitanya sakit, nggak ada lagi yang bisa jalanin, ya terpaksa Iya. besok nggak jualan. Ya, kira-kira gitu. Makasih nih. Saya udah diingetin sama Nisa, katanya ini mau ngobrol sampai jam berapa nih katanya. Pengen kayak Ya datang udah. Pak. Ngobrol terus. Ya udah, terakhir nih, terakhir. Jadi terakhir, ada pesan-pesan nggak dari Teh sama Teh Gita buat saya dan teman-teman, sekaligus kata penutup ya, kata-kata penutup. Silakan, mangga. Oke. Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Ya, dari saya ya. Sukses tidak harus menunggu tua. Kalau bisa muda, kenapa harus ditunda? Untuk anak-anak Gen Z nih, semangat ya, jangan malu jualan. Yang penting cuan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Teh. Silakan Teh Gita, mangga. Kalau untuk saya mungkin di sini banyaknya pemirsanya itu teman-teman UMKM juga. Saya sih hanya berpesan, ayo kita tetap semangat bersama, tetap fokus pada usahanya, jangan dengar kanan kiri orang bilang usaha kita ini itu. Pokoknya tetap semangat, tetap fokus, dan yang utama itu kita harus punya mimpi, yang mimpi itu bakalan tercapai, itu aja sih. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun, ini udah Amin. Bapak terima kasih banyak. kita sudahi hari ini perjumpaan kita, tapi silaturahmi jalan terus. Dan ingat tadi posting, kalau mau posting produk, posting promosi dan seterusnya, tinggal mention nama saya aja, insya Allah nanti saya repost. Alhamdulillah. Atur nuhun, Pak Prof. pisan. Sehat-sehat Pak Prof. Amin, amin. Sehat ya, Prof. Amin, hatur nuhun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, barusan kita bincang-bincang seru malam minggu. Dan dari tadi saya tuh nggak ngeliatin chat. Ada coach saya, coach nyanyi. Oh, tadi lupa deh. Minta Teis untuk nyanyi. Aduh. Ya udah. Ini ada Mbak Maya dari Surabaya. Dia coach nyanyi saya dan anak. Sekarang anaknya udah manggung kiri kanan. Terima kasih Coach Maya. Cilaf.id ada Finkan, thank you. Chin, thank you banget. Oh tuh, Skies kolaborasi dengan kasir. Berarti kita tadi saya nggak sebutin, barusan nggak kebaca soalnya. Terus Bunda Dewan Daru, makasih. Citra Sabogor dan Devi, ada Dewi Anwar, atur nuhun, Toko Zafa. Selamat bermalam minggu, selamat istirahat maksudnya.
Semoga lebih segar besok dan minggu depan, hari-hari berikutnya, terus berjuang untuk ciptakan dampak. Thank you, Chin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.